Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kemudian sapulah kepalamu dan ratakanlah seluruh bahagian kepalamu dengan sapuan. Sesudah kita melaksanakan rukun wudu, membasuh kedua tangan 3 kali. Kemudian rukun wudu yang berikutnya adalah menyapu kepalamu. Dan ratakanlah seluruh bahagian kepalamu dengan sapuan. Artinya sunat kita menyapu sebijian kepala, walaupun andai kata kita menyapu hanya sebagian kepala itu sudah cukup, namun sangat dianjurkan bahwa kita menyapu seluruh kepala. Caranya yaitu dengan membasahkan kedua tanganmu, lalu engkau temukan hujung jari-jari kedua tanganmu dan engkau letakkan keduanya pada bahagian hadapan kepalamu. Di dalam kitab fikih secara jelas disebutkan bahwa ibu jari kita kiri dan kanan diandak diletakkan di pelipis kita, di pelipis ini. Nah kemudian artinya temukan jari-jarimu. Nah, hanyar kita menyapu akan ke seluruh belakang kepala dan dibulikakan lagi. Kemudian engkau lalukan kedua tanganmu itu ke bahagian belakang daripada kepalamu. Kemudian engkau kembalikan semula kedua tanganmu itu ke hadapan. Ini baru dikira 1 kali sapuan. Maka engkau buat seperti ini 3 kali. Jadi 3 kali pulang balik. Nah kecuali orang nang kada punya rambut, itu cukup sekali laluan aja. Tapi namun tetap juga disuruh 3 kali. Mun kita nang berambut, rak sekali dibulikakan pulang ke muhara. Nah, basahi pulang tangan, andak pulang sini, itu pulang bulikakan pulang 3 kali. Nah amun orang nang kada berambut, andak sekali cukup ke belakang aja, ambil banyu kayak itu pulang. Dan baca olehmu ketika menyapu kepala itu, Allahumma ghashini birahmatik wa anzil alayya min barakatik wa azillani tahta zilli arsyik yawma la zilla illa zilluk. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Artinya, ya Allah, liputilah aku dengan rahmat-Mu dan turunkanlah kepada aku akan berkat-Mu, dan naungilah aku di bawah naungan aras-Mu di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan-Mu. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku daripada sentuhan api neraka. Kemudian engkau sapu kedua telingamu, luar dan dalam, dengan air yang baru. Bukan air yang baki, bukan air yang sisa di tangan selepas menyapu kepala. Jadi artinya menyapu telinga itu kita mengambil banyu bahasa pulang, membasahi tangan bahasa pulang.
dan masukkanlah kedua telunjukmu ke dalam lubang dua telingamu, maka engkau sapu bahagian luar telingamu dengan ibu jari dan baca ulihmu ketika itu, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, Allahumma asmi'ni munadiyal jannati ma'al abrar. Artinya, ya Allah, jadikanlah aku daripada hamba-hambamu yang mendengar sesuatu perkataan lalu mereka mengikuti yang baik-baik daripadanya. Ya Allah, perdengarkanlah akan aku akan suara pemanggil surga di dalam surga bersama dengan orang-orang yang baik. Nah, menyapu telinga ini pun disunatkan juga 3 kali. Disunatkan menyapu telinga sebanyak 3 kali juga. Kemudian sapulah tengkukmu, lehermu, dan baca ulihmu, Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasiri wal aghlal. Cukup sekali saja menyapu leher itu. Artinya, ya Allah, merdekakanlah, bebaskanlah tengkukku, leherku daripada api neraka, dan aku berlindung denganmu daripada segala rantai dan belenggu di dalam api neraka. Kemudian basuhlah kakimu yang kanan dan diiringi dengan kaki kiri dengan menyempurnakan basuhan sampai kepada 2 buku lali. Dan selatilah celah-celah jari kakimu dengan kalingking tanganmu yang kiri. Engkau mulakan yang demikian itu dengan menyalati kelingking kakimu yang kanan, sehingga engkau sudahi dengan kelingking kakimu yang kiri. Engkau masukkan kelingking tanganmu yang kiri itu dari sebelah bawah. Ini pemangnya tangan batis macam ini kelingking tangan kiri. Kita disunatkan menyalat-nyalati jari itu mulai bawah sini. Mulai bawah. Mulai dari kelingking kanan sampai kelingking yang kiri. Dan baca ulihmu ketika membasuh kakimu yang kanan, Allahumma tsabbit qadamayya 'alas siratil mustaqim ma'aqdami ibadikas salihin. Artinya, ya Allah, tetapkanlah kedua kakiku di atas titian as-siratil mustaqim bersama dengan kaki-kaki hamba-hambamu yang saleh. Dan baca ulihmu ketika membasuh kakimu yang kiri, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadamayya 'alas sirati finnar yauma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Artinya, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada tergelincir kakimu ke dalam jurang api neraka ketika aku melalui di atas titian siratal mustaqim, di mana pada hari itu akan tergelincir kaki-kaki orang yang munafik dan musyrik. Nah, habis sampai di intang membasuh batis itu rukun-rukun wudhu. Dianjurkan kita untuk menyempurnakan wudhu bahwa ada yang namanya muwalat. Muwalat itu artinya kita membasuh anggota langsung sesudah selesai anggota. Kita membasuh muha, tuntung membasuh muha, jangan ada pekerjaan lain, langsung basuh tangan kanan, tangan kiri. Tuntung tangan kanan, tangan kiri, langsung kita menyapu kepala. Tuntung nyapu kepala, langsung menyapu telinga. Tuntung menyapu telinga, langsung membasuh batis kiri, kanan dan kiri. Jangan ada pekerjaan itu dihalat atau dipisah oleh sesuatu pekerjaan atau jarak nang panjang.
Nah itu adalah termasuk sunat yang dianjurkan. Apabila engkau dan basuhlah kakimu sehingga sampai ke pertengahan betismu, dan hendaklah engkau memastikan bahwa semua anggota wudhu'mu itu engkau basuh atau engkau sapu 3 kali. Apabila engkau telah selesai daripada berwudu, maka angkatlah penglihatanmu ke langit. Untung kita berwudu, lalu kita disuruh memandang langit dan baca olehmu doa wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah yang satu, tidak ada syarik sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'a wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Maha suci engkau wahai Tuhan, dan disertai dengan segala pujian bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali engkau. Aku telah berbuat kesalahan. Amiltu su'a, aku telah berbuat kesalahan, dan aku menzalimi diriku sendiri. Aku meminta ampun daripadamu dan aku bertobat kepadamu, maka ampunilah dosaku dan terimalah tobatku. Sesungguhnya engkau Tuhan yang menerima tobat hambamu dan engkau sangat kasih sayang kepada mereka. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin waj'alni saburan syakura waj'alni azkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Ya Allah, jadikanlah aku di dalam golongan orang-orang yang bertobat, dan jadikanlah aku di dalam golongan orang-orang yang suci zahir dan batin, dan jadikanlah aku di dalam golongan orang-orang yang saleh, dan jadikanlah aku orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur, dan jadikanlah aku orang yang selalu menyebut namamu dengan sebanyak-banyaknya dan bertasbih kepadamu di waktu pagi dan petang. Itu bacaan doa wudu nang selengkapnya. Nang sakurang-kurangnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Nah, ingat situ nang sakurang-kurangnya. Artinya amun sampai di situ aja kita membaca, kita sudah lepas daripada tuntutan membaca doa sunat wudu. Maka siapa yang membaca doa ini selepas ia berwudu, pasti akan keluar segala dosanya daripada segala anggotanya, dan dicap ke atas wudunya dengan cap, maksudnya diterima di sisi Allah, lalu diangkat dan diletakkan di bawah aras. Maka senantiasalah wudu tadi bertasbih kepada Allah, dan dituliskan baginya pahala wudu itu sampai ke hari kiamat. Itu orang-orang yang berwudu dengan wudu yang sempurna tadi. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan,
la yusbiru abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Tidak menyempurnakan seorang hamba akan wudunya, melainkan diampuni bagi dia dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Nah, jadi artinya berwudu itu ada orang yang berwudu hanya sekedar untuk merangkatkan hadas kecil. Berwudu dengan cara asal sah wudunya. Walaupunnya kada berbismillahan, walaupunnya kada membasuh tangan, kada baku kumur, kada masukkan banyu ke dalam hidung, langsung aja basuhnya muha 3 kali, tangan 3 kali, sapuinya kepala, dibasuhnya batis. Berdoa gin kada berdoaan misalnya. Nah, itu wudu sah. Dengan itu inya hanya dapat suci daripada hadas kecil. Adapun mengenai fadilat keuntungan wudu, dia kadang mendapatkan karena dia meninggalkan isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Nah, tetapi bila mana kita berwudu dengan cara yang sebenarnya, dengan aturan-aturan yang diajarkan oleh Nabi, maka wudu itu bukan hanya membersihkan kita, mensucikan kita dari hadas kecil, tetapi juga wudu itu berfungsi macam-macam gunanya, antara lain menghapuskan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Dan hendaklah engkau meninggalkan 7 perkara di bawah ini ketika berwudu. Kenapa ditinggalkan? Karena kalau kita melakukan salah satu di antara 7 ini, wudu kita bisa kehilangan yang namanya isbag tadi. Wudu kita kada jadi sempurna. Nah, untuk menyempurnakan wudu supaya dapat fadilat yang banyak daripada wudu, 7 perkara ini jangan dikerjakan. Pertama, mengibaskan tangan untuk memercikkan air selepas berwudu. Itu jangan. Setuntung sudah berwudu, tuntung baca doa, nah tangan diulah lap, nah buangi banyu bekas wudu di tangan misalnya supaya kering. Nah itu kada boleh. Arti kada boleh bukan haram, cuma menghilangkan fadilat wudu. Yang kedua yang mesti ditinggalkan, menamparkan air ke muka dan kepala. Kan banyu mesti dicibuk, banyu dicibuk ini diatar sampai ke intang dahi. Untuk kalau aturannya mau ditamparkan banyu itu artinya diambil banyu ditimbai ke muka, loh enggak itu nah. Nah itu menghilangkan juga kesempurnaan wudu. Yang ketiga, bercakap-cakap, berwudu sambil berpandir, menghilangkan juga akan kesempurnaan wudu. Yang keempat, membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali. Nabi kada pernah berwudu lebih 3 kali membasuh anggota-anggotanya. Kalau sekali Nabi pernah, seraba sekali Gisidin pernah, seraba 2 kali Nabi kita pernah. Tapi yang terbanyak Sidin seraba 3, tangan dibasuh 3 kali, muha dibasuh 3 kali, batis dibasuh 3 kali. Amun lebih pada 3 kali ada hadisnya. Nah jadi kalau kita membasuh wudu itu sampai lebih daripada 3 kali, menghilangkan kesempurnaan wudu. Membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali, jangan sampai. Yang kelima, menggunakan air tanpa ada hajat, tetapi hanya semata-mata was-was. Nah, orang was-was itu kadang mau dapat kesempurnaan wudu. Kenapa sebabnya? Karena orang was-was itu orang yang kada percaya lawan dirinya.
segala macam cara sudah diajarkan, cara-cara menghindari was-was itu. Nah, andai kata inya berpikir baik, niscaya hilang was-wasnya itu. Was-wasnya umpamanya masalah napa? Masalah niat. Asa kada pas sama andak niat. Nah, disuruh bagi orang nang was-was tuh berniat berdahulu sebelum dia mencibuk banyu. Biasa asa kada pas sama andak niat, akhirnya 5-6 kali hanya pas. Nah, itu sudah menghilangkan kesempurnaan wudu. Kalau macam itu cara berwudu, para ulama mengajarkan berniat berdahulu dalam hati, sahajaku berwudu karena Allah Ta'ala. Nah, hanya andak banyu itu dibolehkan supaya jangan was-was. Yang keenam, berwudu dengan air musammas, air yang terkena panas matahari dan di negeri yang panas pula. Negeri yang panas macam di Arab umpama itu negeri panas, maka jangan hendak berwudu dengan air yang dipanaskan matahari, yang wadahnya air itu, bejananya air itu terbuat daripada besi-besian. Jangan. Yang ketujuh, berwudu dengan menggunakan bekas-bekas daripada tembaga. Gayung nang ada tembaganya, jirat nang ada tembaganya, nah itu dihindari. Maka yang 7 perkara ini hukumnya makruh ketika berwudu. Bila mana manggawi salah satu makruh dalam berwudu, maka wudunya sudah kehilangan kesempurnaan. Kalau meninggalkan nang sunat, kadang-kadang ada sunat yang ditinggalkan kadang makruh. Tapi kalau manggawi nang makruh, sudah hilang kesempurnaan wudu. Dan disebutkan pula di dalam hadis, inna man zakarallaha inda wudu'ihi tahharallah jasadahu kullahu wa man lam yadhkurillah lam yadhhur minhu illa ma asabahul ma. Artinya sesungguhnya sesiapa yang menyebut nama Allah ketika berwudu, maka Allah menyucikan jasadnya semuanya. Orang berwudu mengucap bismillahirrahmanirrahim, hanya dia berwudu, nah Allah sucikan jasadnya semuanya. Tetapi sesiapa yang tidak menyebut nama Allah di dalam wudunya, maka tidak suci dari jasadnya kecuali hanya anggota yang terkena air saja. Orang berwudu misal kada berbismillahan langsung berwudu, sah wudunya. Nang terangkat hanya hadas kecilnya, tapi keutamaan wudu, kelebihan wudu kada dapat. Kenapa? Karenanya meninggalkan sunat yang sangat kuat, yaitu mengucap bismillahirrahmanirrahim pada permulaan wudunya. Fadilah wudu seperti yang dikatakan, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda al-abdu fatamadmada azhaballah bikulli dzambin asabahu bifihi. Bila berwudu seorang hamba, maka dia berkumur-kumur. Kan sebelum wudu disunatkan berkumur-kumur. Maka Allah menghilangkan tiap-tiap dosa yang dikerjakan, yang dilakukan oleh mulutnya. Tentu dosa-dosa yang kecil. Bila dosa-dosa yang kecil kada ada lagi, ini bisa menghalusiakan dosa yang besar.
Nah, jadi baku kumur itu fadilatnya bukan hanya untuk membersihkan mulut, tapi juga untuk menghilangkan dosa-dosa yang ada di mulut, supaya kayaknya waktu kita sembahyang, waktu kita munajat kepada Allah, mulut kita ini bukan hanya bersih daripada sisa-sisa makanan, tapi juga mulut kita bersih, maknanya hakikatnya bersih daripada dosa-dosa. Nah, itu fadilat wudu. Faizastanasaka, bila mana seseorang hamba yang berwudu tadi memasukkan air ke dalam hidung, itu kan sunat wudu juga, sunat yang muakkadah juga. Ketinggalan itu wudu kita sudah hilang kesempurnaan. Bila kita masukkan banyu ke dalam hidung, azhaballahu bikulli dzambin asabahu bi ampih, maka Allah menghilangkan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh hidungnya. Fa idza ghasala wajhahu, bila mana seseorang membasuh mukanya, azhaballahu bikulli dzambin asabahu biwajhi, Allah hilangkan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh wajahnya. Dosa-dosa yang dilakukan oleh wajahnya macam umpamanya perempuan kada berhijab di hadapan laki-laki yang bukan mahram, sedangkan di wajahnya ada perhiasan-perhiasan. Nah, itu termasuk satu dosa. Perempuan-perempuan muslimah itu mestinya memakai cadar penutup muka kalau keluar dari rumah atau menghadapi laki-laki ajnabi, laki-laki orang lain. Itu pendapat yang paling kuat. Nah, pendapat yang lemah ada yang mengatakan bahwa perempuan itu boleh kada memakai cadar keluar rumah atau menghadapi laki-laki yang bukan mahram dengan dua syarat. Pertama, syaratnya tidak ditakutkan fitnah. Yang kedua, tidak ada perhiasan-perhiasan di wajahnya. Nah, bila mana perempuan memakai perhiasan-perhiasan di wajahnya seperti gincu, calak mata dan sebagainya, lalu menghadap atau bertamu lawan laki-laki yang bukan mahram, itu dosa. Nah, dosa-dosa seperti itu diharapkan bisa hilang dengan berwudu, kalau wudunya itu sempurna tadi. Fa idza ghasala yadayhi, sabda Rasul, bila mana dia membasuh dua tangannya, azhaballahu bikulli dzambin asabahu, Allah hilangkan dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya. Fa idza masaha ra'sahu, apabila dia menyapu kepalanya, azhaballahu bikulli dzambin asabahu bi ra'si, Allah hilangkan dosa-dosa yang ada di kepalanya. Ya, apa dosa di kepala? Para ulama mengatakan antara lain dosa-dosa kepala itu al-fikru fi muharramin, memikirkan sesuatu yang diharamkan Allah. Berpikir kayak apa hendak memperbuat maksiat nih. Nah, itu dosa di kepala. Termasuk dosa di kepala juga tahrikur ra'si istihza'an bil muslim, menggiling-gilingkan kepala tujuannya maulu-ulu orang. Nah, itu dosa di kepala juga. Termasuk dosa di kepala al-khuyala bi sya'rihi, sombong dengan rambutnya, mentang rambut baik, rambut mamak, berjambul, angkuh dengan jambulnya. Itu dosa di kepala juga.
Al-imamah fakhran wa kibra, orang memakai bulang, memakai surban, hal keadaan sombong dan angkuh, itu pun dosa di kepala. Nah, dosa-dosa seperti itu diharapkan bisa hilang dengan menyapu kepala sebijian waktu berwudu tadi. Faiza ghasala rijlaih, bila mana dia membasuh kedua kakinya, azhaballahu bikulli dzambin asabahu birijlaih, Allah hilangkan dosa-dosa yang dilakukan oleh dua kakinya, seperti berjalan menuju tempat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, seperti perempuan membuka kakinya di hadapan laki-laki yang bukan mahram, atau perempuan membuka kakinya keluar rumah. Nah, itu termasuk dosa-dosa yang ada di kakinya. Diharapkan itu bisa hilang dengan dibasuh tadi. Amun batis yang pernah menendang orang tuh kada hilang dengan berwudu. Nah, misal menyipaki di orang mamanya, nah itu sangkut pautnya kepada manusia. Kada cukup dengan wudu untuk menghilangkan dosa seperti itu. Nah, jadi fadilat-fadilat wudu, keuntungan-keuntungan wudu yang begitu banyak bisa didapat bila mana kita berwudu dengan sempurna tadi. Dan kesempurnaan wudu itu intinya adalah melakukan sesuatu yang diwajibkan, memperbuat rukun-rukun wudu, mengerjakan sunat-sunat yang muakkadahnya, meninggalkan yang dimakruhkannya. Ada sunat yang bila kita tinggalkan kada makruh, banyak aja juga. Seperti bacaan-bacaan tadi. Kita membasuh tangan, ini bacaannya. Membasuh kepala, nyapu kepala, ini bacaannya. Itu sunat. Kalau kita kada berbacaan itu bang, kada makruh. Nah, artinya kada menghilangkan kesempurnaan wudu. Amun kita bisa berbacaan lebih baik. Mun kada bisa berbacaan itu kada menghilangkan kesempurnaan wudu. Nah, macam berwudu kita sebaiknya menghadap kiblat, itu sunat. Tapi kalau kita berwudu kada menghadap kiblat, makruh lah, kada sampai kepada makruh. Artinya kada menghilangkan kesempurnaan wudu. Yang penting berwudu itu rukunnya dikerjakan, syaratnya biris, sunat muakkad nang kuat-kuatnya dikerjakan. Yang kuat-kuat tuh macam baku kumur, masukkan banyu ke dalam hidung, membasuh tangan, mengucap bismillah, basiwak, membasuh sarabat 3 kali. Nah, itu sunat-sunat yang muakkad. Rasulullah SAW bersabda lagi tentang masalah wudu ini, ya Anas, in istata'ta an takuna abadan ala wudu'in faf'al, fa inna malakal mauti iza qabada ruha abdin ala wudu'in kutibat lahu syahadah. Ujar Nabi kita, wahai Anas bin Malik, jika engkau puasa bahwa engkau itu selalu dalam keadaan suci, artinya bila batal berwudu, walaupun kada hendak sembahyang, membiasakan diri dalam keadaan suci. Amun engkau bisa demikian, perbuat, bahwa malaikat maut bila mana mencabut nyawa seorang hamba dalam keadaan berwudu si hamba itu, maka si hamba itu dicatat sebagai syahid, orang yang mati syahid akhirat. Nah, jadi membiasakan diri selalu berwudu. Kalau kita kada kawa saben hari, kita ambil hari-hari yang baik dalam rangka riyadhatun nafsi, melatih diri. Ambil hari Jumat, kita mencoba untuk melatih diri kita supaya terus menerus dalam keadaan suci. Jumat kita mulai umpamanya. Bila hari Jumat 24 jam kada berhadas, suci terus menerus. Karena hari Jumat sudah kita bisa menguasai, tambah hari Senin. Bila Jumat lawan Senin, suci 24 jam, batal berwudu.
batal baudu, batal baudu, batal baudu. Dan kada banyak atau dibanyakan 10 kali sehari baudu. Bisa kada sampai juga. Sebagian orang arif berkata, orang-orang yang mengekalkan wudu itu akan diberi karamat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, targhibul malaikat bi suhbatih. Malaikat rahmat itu senang menyertai dia. Orang nang berwudu, orang nang selalu dikelilingi oleh malaikat rahmat. Yang kedua, wala yazalul qalam ratban min katbi sawabihi, senantiasa pina malaikat itu selalu basah menulis pahalanya. Orang dalam keadaan suci, orang yang selalu dalam keadaan pahala, ditulis terus oleh malaikat. Yang ketiga, tusabbihu a'dha'uhu wa jawarihuhu, anggota-anggota tubuhnya bertasbih walaupun inya kada bertasbih. Tangan bertasbih, kepala bertasbih, batis bertasbih, semua anggota bertasbih kalau dalam keadaan suci itu. Yang keempat, idza nama ba'asallahu ilaihi malaikatan yahfazunahu min syarri tsaqalain. Apabila dia guring dalam keadaan berwudu, Allah utus kepada itu orang nang guring tadi malaikat yang menjagakan dia dari kejahatan manusia dan jin. Biasa sihir-sihir itu dikirim oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah bila mana seseorang yang dituju itu dalam keadaan guring. Jadi masuknya penyakit-penyakit sihir itu biasanya dimulai waktu guring. Nah, kalau kita guring dalam keadaan berwudu, ada malaikat yang menjagakan kita daripada yang demikian. Yang kelima, yusahhilullah alaih sakaratil maut. Orang yang selalu suci, selalu wudu, itu Allah mudahkan atasnya kesulitan mati. Artinya mudah menghadap sakaratul maut. Yang keenam, yakunu fi amanillah azza wa jalla madama 'alal wudu. Adalah dia dalam lindungan Allah, dalam keamanan Allah azza wa jalla selama dia atas berwudu. Orang yang jadi supir baik berwudu, jangan pagat wudu, supaya apa? Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terjadi hal-hal yang kada baik waktu menyupir. Orang hendak naik ke pesawat, bagus berwudu. Kenapa? Supaya dilindungi Allah, kada akan berbahaya di dalam keadaan-keadaan seperti itu. Yakunu fi amanillah, adalah dia dalam keamanan Allah. Madama 'alal wudu, selama dia dalam keadaan wudu. Nah, jadi itu faidah-faidah yang didapat dalam berwudu tadi. Jadi berwudu jangan hanya dianggap sekadar hanya untuk memulihkan sembahyang, berwudu jangan hanya dianggap sekadar boleh mencapai Al-Quran, tapi wudu itu hendaknya dijadikan sesuatu menarik faidah-faidah yang banyak. Nah, syaratnya tadi adalah wudu yang baik. Bila berwudu yang baik, maka wudu itu akan banyak manfaat. Yang kedua, dianjurkan kita untuk senantiasa membiasakan diri dalam keadaan suci. Alangkah baik karena kalau sudah lawas berwudu umpamanya kada batal juga, perbaharui wudu. Disunatkan juga tajdidul wudu. Umpamanya mulai subuh berwudu,
jam 8 kada batal juga, mulai subuh kan ada yang batal pukul 8 pukul 9 kada batal juga. Jangan dibatalkan berwudu biasa tajdid, itu disunatkan memperbaharui wudu. Al wudu tuhrun ala tuhrin kanurin ala nur. Berwudu di atas wudu artinya suci, berwudu pulang seperti cahaya di atas cahaya.